Baik, terima kasih Kenny. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih dapat melakukan perkuliahan kita secara daring pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Talenta dan Kepemimpinan. Izinkan kami Bu dari kelompok satu untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Samuel Restorus sebagai moderator dan ada teman-teman saya Agnes Mika sebagai pemateri, ada Ayu Triani Utagalung sebagai pemateri, ada Jonathan Franciscus sebagai pemateri, Stephen Malau sebagai pemateri, dan juga Wiko sebagai pemateri. Baik, tanpa berlama-lama, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman. Saya mohon atensi dari teman-teman sekalian. Langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada teman saya, Saudara Wiko, saya persilakan. Identifikasi masalah retensi di PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia memiliki berbagai teknik identifikasi talenta. Terdapat beberapa masalah yang berpotensi menyebabkan masalah retensi. Yang pertama, subjektif dan dalam observasi. Observasi, meskipun mendapatkan dana langsung, sangat bergantung pada interpretasi pengamat. Pengamat yang kurang berpengalaman mungkin tidak menangkap detail penting atau terpengaruh bias personal. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat yang berujung pada ketidakpuasan karyawan dan potensi turnover. Yang kedua, bias dalam wawancara. Wawancara berisiko terpapar bias dari pewawancara, terutama jika tidak terlatih. Pewawancara mungkin lebih fokus pada kemampuan komunikasi verbal dari kompetensi teknis. Kesalahan dalam mengidentifikasi talenta dapat menyebabkan penempatan karyawan yang tidak sesuai, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpuasan dan turnover. Yang ketiga, keterbatasan tes psikometrik. Tes psikometrik tidak selalu mencerminkan performa aktual karyawan dalam situasi kerja nyata. Beberapa karyawan mungkin unggul dalam memecahkan masalah teknis secara praktis, tetapi hasil tes mereka tidak mencerminkan hal tersebut. Ini dapat menyebabkan perusahaan melewatkan talenta berpotensi dan kehilangan karyawan berbakat. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, selanjutnya di biaya dan waktu yang tinggi dalam asesmen center. Asesmen center membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan, terutama untuk perusahaan besar seperti Telkom. Hal ini dapat menjadi kendala dalam mengidentifikasi dan mengembangkan talenta secara menyeluruh, yang dapat menyebabkan kurangnya peluang pengembangan dan potensi turnover. Yang kelima itu potensi bias dalam feedback 360 derajat. Feedback 360 derajat rentan terhadap bias dari rekan kerja atau bawahan yang mungkin memiliki hubungan personal dengan karyawan. Hal ini dapat menyebabkan penilaian yang tidak akurat dan kurang objektif yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan karyawan dan potensi turnover. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. F. Kurangnya fokus pada pengembangan karir. Dokumen tidak menyebutkan secara program pengembangan karir yang komprehensif. Kurangnya peluang pengembangan karir yang jelas dapat menyebabkan karyawan merasa stagnan dan tidak termotivasi, yang dapat meningkatkan risiko turnover. G. Tantangan dalam mengelola talenta di lingkungan yang dinamis. Industri telekomunikasi mengalami perubahan yang cepat, dan PT Telkom Indonesia perlu memastikan bahwa program identifikasi talenta mereka dapat beradaptasi dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Kegagalan dalam beradaptasi dapat menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dan keterampilan karyawan yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan turnover. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang kedua, pengembangan strategi retensi talenta untuk PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk.
Strategi retensi talenta yang dapat diterapkan oleh PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk dengan mempertimbangkan faktor dan praktik terbaik. Yang pertama, meningkatkan objektivitas dalam identifikasi talenta. Implementasi sistem penilaian kinerja terstruktur. Mengadopsi sistem penilaian kinerja yang struktur, objektif, dan terukur. Menggunakan metrik yang relevan dengan peran yang tanggung jawab masing-masing karyawan. Melakukan referensi kinerja secara berkala, baik oleh atasan langsung maupun oleh tim yang independen. Pengembangan alat penilaian yang valid dan reliable. Mengembangkan alat penilaian yang lebih valid dan reliable, termasuk tes psikometrik, simulasi kerja, dan studi kasus. Memastikan alat penilaian tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peran yang akan diisi. Melakukan fasilitasi dan reliabilitas alat penilaian secara berkala. Menggunakan teknologi untuk analisis data, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja karyawan secara digital. Menggunakan platform pembelajaran online dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan pengembangan karyawan. Memanfaatkan data untuk membuat keputusan yang lebih objektif dan terinformasi. Yang kedua, memperkuat program pengembangan karir. Membangun jalur karir yang jelas, menyediakan jalur karir yang jelas dan struktur untuk setiap peran dan perusahaan. Memberikan informasi yang transparan mengenai peluang pengembangan dan promosi. Memastikan jalur karir tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi karyawan. Memberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan, menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kebutuhan karyawan dan perkembangan teknologi di industri telkom. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan internal maupun eksternal. Menyediakan program mentoring dan training untuk membantu karyawan dalam mengembangkan karir mereka. Mendorong inovasi dan kreativitas. Memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru, menyediakan platform untuk berbagi ide dan solusi, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berinovasi dan berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Baiknya selanjutnya akan ditulis oleh teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan bagian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan motivasi karyawan. Yang pertama, memperhatikan kompensasi dan benefit. Menyediakan kompensasi dan benefit dan kompetitif di industri telekomunikasi, memberikan penghargaan dan bonus kepada karyawan yang bekerja baik, menyediakan program asuransi dan kesejahteraan yang memadai. Yang kedua, membangun budaya kerja yang positif. Yang pertama, mendorong komunikasi terbuka dan kolaborasi antar karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, suportif, dan inklusif, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, penghargaan kontribusi karyawan, memberikan penghargaan dan pengakuan kepada masyarakat yang berprestasi, menyediakan program penghargaan dan pengakuan yang beragam, mendorong rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap perusahaan. Yang keempat, pengelolaan talenta di lingkungan dinamis, beradaptasi dan pengembangan teknologi yang memberikan pelatihan dan pengembangan yang fokus pada teknologi terbaru di industri telekomunikasi. Komunikasi teknologi baru meningkatkan efisien dan efektivitas proses kerja. Membangun platform digital untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara karyawan. Membangun ketahanan organisasi.
Menyediakan program pengembangan kepemimpinan untuk mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mendorong karyawan untuk belajar terus dan mengembangkan diri. Membangun budaya organisasi yang adaptif dan tangguh. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan karyawan. Melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Menggunakan hasil survei untuk membuat keputusan yang baik dalam program retensi talenta. Membangun komunikasi karyawan, mendorong interaksi dan kolaborasi antara karyawan melalui kegiatan sosial dan reaksi, menyediakan wadah dan berbagi pengalaman dan pengetahuan, membangun rasa kebersamaan dan loyalitas terhadap perusahaan. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada moderator. Baik, kepada Saudara Stephen untuk melanjutkan tentang implementasi dan kesimpulan. Materi selanjutnya implementasi strategi, yaitu membentuk tim retensi talenta. Membentuk tim yang terdiri dari perwakilan dari berbagai departemen untuk mengelola program retensi talenta. Tim ini bertanggung jawab untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan program, dan memantau efektivitas program, melakukan evaluasi dan monitoring. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektivitas program retensi talenta, mengumpulkan data dan feedback dari karyawan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menyesuaikan strategi dan program retensi talenta berdasarkan hasil evaluasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan menerapkan strategi retensi talenta yang komprehensif dan terstruktur, PT Telkom Indonesia Persero Tbk dapat membangun lingkungan kerja yang positif, suportif, dan menarik bagi karyawan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam mempertahankan talenta terbaik, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Demikian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman lain yang berhadir dan terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Terlebih lagi kepada Ibu Dr. Sri Rosita SENM, saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini.